Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Solihin dan solihat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah taala adalah satu-satunya zat yang berhak dan wajib untuk dipuji. Memuji Allah merupakan hak yang wajib bagi kita para hambanya. Sangatlah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal memuji Allah. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 70 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illa huwa, lahul hamdu fil ula akhirah, wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya adalah, dan dialah Allah, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. Ketahuilah bahwa memuji Allah harus dalam setiap inci kehidupan kita, termasuk dalam mendapatkan nikmatnya. Nikmat apakah yang dimaksud? Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah adalah nikmat yang ada pada diri kita. Allah memberikan kita hidup, tangan, kaki, mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Maka janganlah kita sebagai umat lupa bersyukur atas nikmat ini dan iri kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat hidup masing-masing yang patut kita syukuri. Yang kedua adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ini adalah nikmat yang kita peroleh atas usaha kita, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi, pengaruh yang besar, posisi, jabatan, Masya Allah, dan nikmat yang lainnya. Namun nikmat-nikmat ini akan percuma jika tanpa ridho Allah. Kita harus senantiasa berada dalam ketaatan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bangga diri, seakan menganggap diri adalah orang istimewa yang berbeda dari orang lain, karena nikmat yang telah diberikan Allah. Yang ketiga adalah nikmat alamah. Nikmat alamah merupakan nikmat alam di sekitar kita, seperti tanah, udara, air, langit, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa hidup jika Allah tidak memberikan nikmat alamah ini. Kita sebagai umat hendaklah tadabbur alam, yaitu merenungi dan menghayati kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan." Yang keempat adalah nikmat diniyah. Nikmat diniyah adalah nikmat agama Islam. Masya Allah, nikmat iman. Kita diberikan petunjuk hidup berupa agama. Nikmat diniyah berupa ilmu, penyucian akhlak, dan taufik untuk beramal. Maka itu menjelaskan bahwa sesungguhnya nikmat diniyah adalah nikmat yang paling agung. Bahkan itulah nikmat yang sesungguhnya. Apabila nikmat yang lain lenyap, nikmat itu masih tetap ada. Yang kelima adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawi adalah nikmat akhirat. Nikmat inilah yang akan kita petik nanti jika telah dihisab di yaumil mahsyar. Nikmat ini tergantung dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Jika semua nikmat di atas telah kita terima dan kita syukuri dengan baik, maka nikmat ukhrawi ini yang akan kita dapatkan dan rasakan jika nanti sudah di alam akhirat. Untuk itu, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi adalah hal yang wajib kita lakukan. Wabah penyakit COVID-19 yang terjadi saat ini tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hikmah tersebut diantaranya adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegur dan mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kedua, musibah COVID-19 menyadarkan kembali kepada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dari lingkungan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan soal kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, bumi yang kita cintai ini dibiarkan istirahat sejenak dari hiruk-pikuk kegiatan manusia. Dan yang keempat, meningkatnya solidaritas sosial dan gotong royong membantu sesama yang sedang kesusahan di kalangan masyarakat. Semangat berbagi dan tolong-menolong seperti di atas yang mesti kita tumbuh kembangkan di masyarakat dalam setiap keadaan. Tidak hanya ketika terjadi musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini juga sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan seperti surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwa manusia haruslah tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kita kepada Allah, karena sungguhnya Allah amat berat siksanya. Dengan demikian, sangatlah penting memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan.
Jangan pernah dustakan nikmat yang Allah berikan, karena nikmat tak melulu soal materi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan perlindungan kepada kita semua. Dari kutum ini semoga kita dapat mengambil makna yang bermanfaat, dan manfaat tersebut dapat memberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekian kutum singkat ini. Maaf jika ada salah dan kurang, karena sungguh kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.